melatih berpikir positif, apalagi kan kalau ikut PKM harus bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelompok itu. Jangan takut buat mencoba hal baru, siapa tahu kalian nanti mendapatkan banyak manfaat, pengalaman juga. Halo Sobat Pangan, balik lagi di Foodcast Himagita, saya Ngafina Yurahmah. Nah, untuk podcast kali ini kita mau bahas tentang program kreativitas mahasiswa. Mungkin teman-teman semua sudah cukup familiar dengan program PKM ini. Nah, untuk podcast kali ini kita juga kedatangan 2 orang narasumber. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Veronia Febrianti dari mahasiswa aktif teknologi pangan semester 4. Perkenalkan, nama saya Fariska Avelia, mahasiswa aktif teknologi pangan semester 4. Oke, dengan Fariska dan juga Amanda. Mungkin menurut kalian sendiri itu PKM apa? Oke, menurut aku PKM itu kayak program kreativitas mahasiswa yang di situ kita disuruh buat proposal, dan program tersebut itu di bawah naungan Kemenristek Dikti yang bertujuan untuk mahasiswa Indonesia itu untuk belajar, berkembang, terus menaruh keterampilan sama inovasinya itu di dalam bentuk proposal sesuai dengan panduan yang ada di tahun tersebut, gitu menurut aku. Mungkin dari Fariska. Kalau menurut aku ya, PKM itu kan program kreativitas mahasiswa yang dimana program tersebut itu menekankan agar mahasiswa berpikir kreatif dan juga inovatif. Oke, jadi mahasiswa itu disuruh buat proposal yang sekreatif mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian dari kalian berdua awal ketertarikan ikut PKM itu apa? Apakah mungkin diajak cutting atau emang tertarik sendiri buat ikut PKM? Oke, kalau kan di prodi teknologi pangan ini kan PKM itu kan bersifat wajib ya. Terus aku juga kayak kepo aja gitu, PKM itu ngapain aja sih, terus kok bisa sih sampai lolos pendanaan. Terus ya udah deh aku ikut aja, alhamdulillahnya lolos gitu. Kalau dari aku, awalnya itu kan waktu semester 3 itu kan ada mata kuliah kewirausahaan yang mewajibkan mahasiswanya membuat proposal PKM. Dari tim kita kan ada 3 orang itu mencoba buat ngajuin proposalnya, dimana kita juga melihat cutting banyak yang tahun kemarin itu lolos pendanaan, dan kita kayak nyoba siapa tahu lolos, dan alhamdulillah lolos. Oke, jadi suatu kewajiban juga buat mahasiswa untuk ikut PKM ini ya. Terus tahapan-tahapan buat ikut PKM itu gimana sih? Oke, untuk tahapannya yang pertama harus buat kelompok dulu ya, minimal tuh kalau nggak salah 3 orang. Habis itu kita mencari ide dulu. Tapi sebelum ide itu kita harus tahu kita mau ambil program PKM itu apa, karena kan program PKM itu kan kayak banyak banget, ada kewirausahaan dan lain-lain gitu kan. Nah, setelah itu habis itu bisa nyusun proposal sesuai buku panduan itu. Terus jika dinyatakan lolos, berarti kita harus membuat laporan-laporan, ada kemajuan, laporan akhir sama luaran-luaran yang harus kita selesaikan gitu. Oke, jadi cukup panjang juga ya buat tahapan dari pembuatan proposal hingga nanti kalian bisa lolos pendanaan ini. Nah, selama proses yang sangat panjang itu gimana sih hambatan ataupun tantangan yang kalian alami selama proses itu? Mungkin apa aja? Oke, karena aku pertama kali ikut PKM terus kan lolos, berarti aku harus sering trial produknya itu. Terus habis itu harus mengisi, kesusahannya itu mengisi di logbook karena itu banyak banget yang harus diisi. Lalu buat laporan-laporan sama luaran itu yang aku masih bingung, tapi kan sudah dibimbing sama dosen pembimbing, jadi tidak terlalu kesulitan gitu. Mungkin dari Fariska sendiri. Kalau dari aku mungkin kayak mengkoordinasikan tim sama anggotanya itu kan kadang susah, apalagi kalau yang nggak konsisten dan ngilang-ngilangan, jadi kayak terhambat di pada saat proses produksi ataupun penjualan. Selain itu juga harus bisa-bisa memanajemen waktu buat diri sendiri dan juga kayak programnya itu. Apalagi kan kalau PKM timelinenya itu kan banyak banget dan dalam waktu yang berdekatan, jadi kalau dikerjain mepet deadline juga kurang sempurna gitu dan terlalu acak-acakan gitu.
Jadi peran dosen pembimbing dan juga peran kelompok itu juga harus seimbang ya, biar proses PKM ini bisa berjalan lancar. Mungkin produk dari kalian berdua ini apa, kalau boleh tahu? Oke, kalau aku itu bikin jamu bubuk dari daun papaya sebagai pelancar pencernaan. Kalau aku itu yogurt dari ekstrak daun jambu biji sebagai antioksidan. Oke, cukup menarik ya dari produk-produk mereka berdua ini, dan mungkin feedback yang kalian dapetin selama ikut PKM ini, apalagi kan kalian berdua ini lolos pendanaan, yang pasti feedbacknya itu sangat besar. Mungkin apa feedback yang didapatkan? Kalau dari aku bisa melatih berpikir positif, apalagi kan kalau ikut PKM harus bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelompok itu, terus dapat bisa berkomunikasi dengan baik itu dalam tim maupun dengan orang lain. Selain itu juga mendapatkan konversi mata kuliah yang sesuai dengan PKM-nya. Dari Manda sendiri? Kalau aku mungkin itu kan aku jadi ketua, jadi bisa kayak melatih kepemimpinan juga, terus komunikasi antar tim juga. Yang penting itu kerja sama aja sih. Jadi banyak banget ya emang feedback yang kita dapetin kalau kita ikut PKM ini. Yang terakhir nih, motivasi buat mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa teknologi pangan, untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini. Silakan. Buat teman-teman mahasiswa teknologi pangan, jangan lupa untuk ikut program kreativitas mahasiswa, karena di sini kita tidak cuma mendapatkan 1 atau 2 feedback saja, tapi banyak sekali mendapatkan feedbacknya dan juga pengalaman yang tidak mungkin kalian dapatkan di tempat lain. Jadi Manda sendiri. Oke, kalau dari aku mungkin jangan takut buat mencoba hal baru. Siapa tahu kalian nanti mendapatkan banyak manfaat, pengalaman juga yang nanti bakal berguna juga buat masa depan kalian. Oke, mungkin sekian untuk sharing-sharing PKM kali ini. Terima kasih untuk Manda dan juga Fariska yang sudah bersedia untuk berbagi pengalamannya dan juga ilmunya untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dan jangan takut untuk gabung dan mengikuti program kreativitas mahasiswa ini, karena sudah tentu itu akan menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Nantikan podcast Himba Gipas selanjutnya.